Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi audiens saya dalam presentasi kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penafsiran Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, di mana dengan tema dihalalkan campur dengan istri pada malam puasa. Nah, di sini saya akan membacakan langsung saja artinya. Yang pertama itu penafsiran tentang dihalalkan berhubungan suami istri di malam hari saat puasa. Jadi awalnya ini kisahnya para sahabat itu merasa berdosa jika mereka melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan. Nah, karena mereka merasa berdosa, jadi mereka itu cerita ke Nabi, ya kan, tentang bagaimana ini hukumnya. Nah, lalu turunlah surat Al-Baqarah ini, dan surat ini tuh kayak meringankan dan membolehkan hal itu dilakukan selama tidak mengganggu puasa. Jadi boleh kalau dilakukan itu malam hari. Nah, untuk penafsiran yang kedua, dengan arti mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ungkapan ini tuh menggambarkan tentang kedekatan, keintiman, serta saling melindungi dan menghiasi antara suami dan istri. Ini tuh juga bisa dimaksud kayak suami dan istri tuh harus saling melengkapi kekurangan dan kelebihannya. Nah, penafsiran yang ketiga itu, kamu sudah berkhianat kepada dirimu. Ayat ini tuh menjelaskan tentang seseorang atau suami yang mencampuri perempuan yang disangkanya itu bukan istrinya, tapi ternyata itu adalah istrinya. Nah, mungkin ini tuh bisa dimaksud kayak dia berkhianat kepada dirinya sendiri karena tidak percaya ya. Mungkin ya seperti itu. Nah, terus penafsiran selanjutnya, maka Allah menerima tobatmu. Kemungkinan ayat ini tuh mengandung dua makna. Yang pertama itu menerima tobat atas pengkhianatan mereka yang tadi, dan yang kedua itu dengan arti Allah itu menerima kelapangan dan kebolehan atas melakukan berhubungan tadi, suami istri tadi. Penafsiran yang selanjutnya, kamu carilah apa yang telah diwajibkan Allah bagimu. Berarti segala yang diwajibkan atau dituliskan Allah dalam batas-batas yang sesuai dengan undang-undang fitrah manusia itu, seperti kayak melahirkan keturunan. Nah, itu kan berarti jalannya dengan cara bersetubuh atau berzina. Jadi, hendaklah bagi suami itu mencampuri istri mereka dengan tujuan untuk menghidupkan sunnah Rasul, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seperti layaknya hewan. Kalau hewan kan melampiaskan itu cuma karena nafsu, nggak punya akal dan pikiran. Nah, penafsiran yang selanjutnya itu ada makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi maksudnya ini kalau kita sahur kan dari sebelum subuh itu ya, sebelum subuh kita sahur. Jadi kita masih dibolehkan makan dan minum sampai terbenamnya fajar, itu kita udah nggak boleh kan makan dan minum. Nah, jadi terbitnya fajar kita masih boleh makan dan minum dan juga bersetubuh dengan pasangan. Nah, penafsiran yang selanjutnya, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, puasa itu wajib diteruskan sampai malam datang dan tidak boleh berbuka. Umat muslim kan juga udah pada tahu nih ya kan. Jadi ayat ini tuh juga mengandung berhubungan dengan puasa fardu. Jadi menurut keterangan Imam Syafi'i, kalau ayat ini tuh menjelaskan tentang puasa yang wajib disempurnakan sampai malam, yaitu puasa fardu. Jadi kalau misalnya puasa cuman puasa ganti, puasa sunnah atau mengkodok bulan puasa Ramadan, itu tuh dia katanya boleh siang itu buka, nggak wajib diteruskan sampai malam. Dan yang penafsiran terakhir, janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ini tuh maksudnya kayak beriktikaf itu kan termasuk beribadah, berdiam diri di dalam masjid. Jadi gak
nggak etis aja kalau kita di dalam masjid itu melakukan hubungan suami istri, karena kan masjid tempatnya beribadah. Jadi kesimpulan dari penafsiran ini, kesimpulan dari ayat ini tuh, Islam itu datang membawa kemudahan bukan kesulitan, menjawab permasalahan umat manusia. Terus hubungan suami istri dalam Islam adalah hal yang mulia jika dalam lingkaran pernikahan. Jadi kan kita juga sama-sama tahu dong kalau di luar pernikahan itu haram hukumannya. Jadi teman-teman, mengenai materi saya ini ada yang ingin dipertanyakan? Dari saya ingin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa puasa fardu itu harus dituntaskan sampai malam, sampai sempurna. Tapi dijelaskan juga kalau misalnya puasa ganti dan puasa sunnah itu diperbolehkan setengah waktu, setengah hari kayak gitu. Kenapa boleh? Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Mungkin dibolehkan karena itu di luar bulan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan ini tuh emang umat muslim itu emang diwajibkan untuk berpuasa. Kalau dia puasa yang cuma sampai setengah, itu kan batal dan apa ya? Sengaja dia membatalkan. Sengaja kan, jadinya kayak berdosa juga karena bulan Ramadan, bulan wajib puasa. Itulah kenapa wajib dituntaskan sampai malam, sampai waktu yang berbuka. Tapi kalau di luar bulan Ramadan kita mau puasa sunnah, mau puasa ganti, mungkin ya itu tuh nggak apa-apa karena nggak berdosa juga ya kan, karena kan sunnah gitu, nggak wajib hukumnya. Kalau menurut kamu ada yang mau ditambahin nggak tentang jawaban saya? Ya, jadi ya menurut saya juga seperti itu. Jadi keterangan yang telah diberikan Lija tadi itu maksud dari yang puasa setengah hari di luar bulan Ramadan itu tidak apa. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita kalau sengaja membatalkan seperti tadi berhubungan gitu kan, sengaja berhubungan dengan keadaan sadar dia kan, itu berdosa dan kita itu bakal akan membayar yang namanya kafarat, gitu kan. Tapi kalau misalnya di luar bulan Ramadan setengah hari misalnya kita tidak tahan, jadi kita berbuka terus atau berhubungan gitu kan, itu tidak sampai membuat kita berdosa besar dan membayar kafarat gitu kan. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi dia itu dilihat dari wajib dan dosanya ya, ya kan, kalau di luar dan di dalam bulan Ramadan. Iya. Tapi ya walaupun di luar bulan Ramadan itu setelah batal tetap dia harus mengulang puasanya lagi ya kan, harus tetap sempurna juga. Tapi ya itu tidak sampai seberdosa saat bulan tidak Ramadan. berdosa saat bulan Ramadan. Itu apa jawabannya gimana? Cukup. Kamu Yulia mau bertanya? Sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan sudah mau mendengarkan presentasi saya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.